saya Muhammad Anas dari kelas PTIKC 2019 Universitas Negeri Makassar. Jadi saya berasal dari kelompok 3 jaringan komputer. Kemudian saya akan membahas tentang materi prinsip kerja dan komponen pada DNS. Yang pertama tentang prinsip kerja DNS. Jadi ketika kita merequest suatu alamat, misalnya alamat satu blog, misalnya blog Muhammad Anas 93 sekian wordpress.com, maka host user akan mengontak name server lokal untuk menanyakan di mana alamat blog tersebut berada. Kemudian name server akan mencari request tersebut di database lokal. Nah, kemudian karena tidak ada maka nama service akan mengontak root DNS servernya, siapa yang memegang untuk .com. Kemudian domain.com berada pada level TLD atau top level domain, merupakan kode kategori organisasi dan negara. Misalkan .com dipakai untuk perusahaan komersial, .edu dipakai untuk perguruan tinggi, .gov dipakai oleh badan pemerintah. Nah, selain untuk membedakan nama yang dipakai oleh badan suatu negara dengan negara lain, misalnya .id untuk Indonesia, root server akan memberitahu IP address dari server DNS dari alamat suatu blog. Kemudian DNS server lokal akan mengontak server DNS yang mengelola blog tersebut. Nah, selanjutnya DNS tersebut akan memberitahu IP address dari alamat suatu blog. Host user merequest alamat suatu blog dengan IP address tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tentang komponen DNS. Nah, DNS sebenarnya merupakan suatu sistem client server. Jadi ada suatu mekanisme dari klien untuk meminta informasi dari server yang akan memberikan informasi yang diminta sang klien. Nah, seperti yang disebutkan di atas, program pada server tersebut sering disebut dengan name server, pada klien sering disebut dengan resolver. Nah, DNS mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama itu ada resolver. Nah, resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu perintah atau query dan mengirimkan lewat jaringan ke sebuah name server. Nah, program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Nah, resolver ini juga menginterpretasikan respon dari name server, apakah informasi yang diminta merupakan record ataupun kesalahan. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah resolution. Nah, resolution ini yaitu proses mencari name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Nah, setelah name server yang dicari ditemukan, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada pemintanya. Nah, kemudian komponen yang ketiga ada caching. Nah, caching yaitu suatu rutin yang akan menyimpan hasil pencarian domain, di mana database dari name server yang pernah diminta time to live atau TTL merupakan batas waktu di mana server DNS dapat menyimpan caching informasi yang pernah dicari. Komponen pada DNS dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di gambar tersebut resolver, caching, dan resolution dapat kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah komponen daripada DNS. Nah, mungkin itu sekian dari sampai sini materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.